Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Assalamualaikum. Muhammad. Assalamualaikum. Buya mau minta penjelasannya. Tadi yang dikatakan oleh Ustadz bahwa aras itu bukan suatu tempat atau dia hanya makhluk. Untuk penjelasannya pribadi saya kurang paham, jadi minta untuk penjelasannya yang lebih lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aras adalah makhluk Allah, bukan tempat Allah. Allah yang menciptakan tempat dan Allah tidak perlu dengan tempat. Allah yang menciptakan aras dan Allah tidak perlu dengan aras. Allah ada sebelum adanya tempat. Dan setelah adanya tempat, Allah tetap ada seperti sebelum adanya tempat. Dan aras adalah paling agungnya makhluk Allah. Seagung-agungnya aras adalah makhluk Allah. Adanya aras diadakan oleh Allah. Maka Allah zat yang maha ada dari dulu dan dahulu tetap ada. Baik sebelum aras ada dan setelah aras ada. Nah, jadi yang harus kita yakini, kita sebagai ulama, sebagai yang berakidah ahli sunnati wal jamaati, adalah meyakini bahasanya Allah ada dan tidak memerlukan tempat. Langit bukan tempat Allah dan aras bukan tempat Allah. Akan tapi langit dan aras adalah makhluk Allah. Makhluk Allah. Dan memang di akhir-akhir ini ada semacam akidah-akidah kesesatan-kesesatan berakidah yang dihembuskan untuk meyakinkan kepada anak-anak bahwasanya Allah ada di atas sana. Atas sana. Allah ada di atas arsy. Bahkan sebagian sampai berlebihan Allah duduk di atas arsy. Na'udzubillah. Allah tidak memerlukan arsy. Dan ini perlu pembahasan khusus dan sudah sering kami hadirkan dalam pembahasan akidah. Bahwa ada namanya ayat-ayat seperti itu, mutasyabihat ya. Ayat-ayat yang perlu takwil. Karena apa? Nggak mungkin kita memberlakukan makna zahirnya kepada ayat tersebut. Dan cara ini memang ada di dalam Islam. Dan ini berlaku dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang adalah hal yang baru yang dihadirkan oleh ulama-ulama akhir zaman. Oh tidak. Dan masalah mentakwil itu adalah tentunya ada rambu-rambunya, bukan asal tawil. Tapi memberi makna ayat tersebut dengan dalil lain yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meyakini Allah bertempat, ini adalah menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebab kalau seandainya kita gambarkan saya duduk di atas kursi, maka akan kebayang bahasanya kursi lebih besar dari saya agar saya bisa masuk di sini. Kursi nempel dengan saya. Kemudian nanti akan saya tinggalkan. Sementara Allah yang menciptakan arsy. Sehingga nanti kalau dihubungkan dengan bahasanya sepertiga malam akhir Allah turun ke langit bumi, langit terendah, kemudian menyeru. Itu bukan berarti Allah turun, zatnya turun begitu, tidak. Yang diturunkan adalah atau perintah Allah dan seterusnya. Karena nggak mungkin meyakini Allah, zat Allah tuh pindah tempat, itu adalah sifatnya, itu arad namanya. Arad itu sifatnya makhluk. Jadi yang disifati berubah, berpindah, pindah itu ya makhluk. Berpindah-pindah, bergerak. Jadi yang namanya arad itu sesuatu gerak diam. Itu adalah sesuatu hal yang nempel pada makhluk. Nggak boleh dinisbatkan pada Allah. Nggak bisa dinisbatkan kepada Allah hal-hal yang semacam itu. Kita katakan bahasanya benda adalah bergerak atau diam. Nggak mungkin tidak diam, tidak bergerak. Harus kalau tidak bergerak ya diam. Dan bergerak dan diam adalah hadis. Dan arad yulazimul jauhar. Jadi yang namanya arad itu yulazimul dzat. Dzat itu adalah badan. Kita sebagai manusia ada punya badan. Badan dia aradnya. Yaitu adalah bertempat. Bertempat itu.
berdiam atau pindah. Nah, ini adalah arad. Sehingga tidak ada benda kecuali kalau tidak diam, pasti dia adalah bergerak. Kalau tidak bergerak, berarti diam. Dan gerak dan diam bagi benda tersebut adalah hadis. Dan itu melazimi. Artinya apa? Yang dilazimi sesuatu yang baru, maka akan baru. Maka kita katakan Allah adalah punya tempat, bertempat maksudnya. Seperti gambaran kita sebagai manusia, maka ini adalah keluar dari iman. Karena apa? Meyakini Allah sesuatu yang tidak sesungguhnya. Dibuat-buat oleh otaknya sendiri. Nah, ini ada pembahasan khusus, mohon ditengok. Dan memang pembahasan akidah yang terpenting hari ini adalah seperti yang ditanyakan oleh penanya, yaitu tentang masalah memahami ayat-ayat yang ada hubungannya dengan yang disebut secara lafaz makna anggota tubuh. Karena kita tahu bahasanya nggak mungkin menisbatkan kepada Allah anggota tubuh dan tidak berkenankan. Sehingga mata dikatakan sebagai riayah Allah, tangan kekuatan Allah dan sebagai takwil. Dan cara menakwil ini adalah ada dasarnya dalam berbahasa, bukan asal takwil saja. Sehingga manhaj ahli sunnati wal jamaati di saat menemukan ayat-ayat seperti hadis-hadis yang ada hubungannya dengan kayak begitu, tentang tangan Allah dan seterusnya, maka kita pertama menjauhkan dari makna zahir, langkah-langkah pertama. Yang kedua, mencari makna-makna yang sesuai. Yang ketiga, memilih di antara makna tersebut yang sesuai dan tidak bertentangan dengan akidah. Yadullah, tangan Allah. Makna yad bisa saja dimaknai, yad itu adalah kekuatan. Yad adalah pengayoman. Yadullah fawqa'adhil. Nah, maka pertolongan Allah bersama di saat mereka bersatu. Berarti makna kekuatan. Bisa saja yad dimakna kuasa Allah. Bisa jadi, karena apa? Kuasa adalah juga sifat Allah yang disepakati. Jadi mentakwil itu bukan asal takwil, mentakwil dengan hadis atau riwayat yang benar untuk menguatkan makna yang layak sesuai dengan ayat tersebut atau hadis tersebut. Seperti itu insyaallah. Jadi Allah Maha ada, Allah yang menciptakan tempat dan Allah tidak merupakan tempat. Hati-hati, barangkali pernah nonton film-film dari agama lain yang mengatakan ada naik turunnya dewa dan seterusnya. Nah, harus hati-hati, jangan kebawa kepada keyakinan tersebut. Allah ada, Maha ada, dan Allah tidak memerlukan tempat. Sebelum ada tempat, Allah sudah ada, dan setelah diciptakan tempat, Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.